Setelah berperang sengit lebih dari setahun, melalui pertemuan damai di Qatar, Hamas yang memimpin jalur Gaza meraih kesepakatan damai dengan Israel yang melakukan agresi militer selama lebih dari 460 hari. Serangan Israel yang menewaskan lebih dari 46.000 jiwa warga Palestina akhirnya menemui titik akhir. Pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, diumumkan bahwa akan dilakukan gencatan senjata di Gaza. Gencatan senjata ini dilakukan pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Saat gencatan senjata ini dilakukan, masyarakat di Gaza mendapatkan udara segar untuk kehidupan yang lebih baik setelah dibayangi-bayangi ketakutan akan serangan membabi buta dari militer Israel. Setelah berita gencatan senjata ini tersebar, warga Gaza merayakannya dengan meneriakkan yel-yel dan berkumpul di jalan-jalan di kota Gaza. Dalam kesepakatan gencatan senjata ini, ada beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk pembebasan tawanan perang. Tercatat sebanyak 33 warga Israel yang ditawan oleh Hamas di Gaza. Tawanan yang akan dibebaskan ini terdiri dari perempuan, anak-anak, dan warga sipil berusia di atas 50 tahun. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih banyak tahanan Palestina juga selama fase ini. Selain itu, Israel juga akan menarik pasukannya dari wilayah pemukiman padat penduduk di Gaza ke area yang berjarak tidak lebih dari 700 meter dari perbatasan Gaza dengan Israel. Warga sipil akan diizinkan kembali ke rumah mereka di wilayah utara yang sebelumnya terkepung, dan Israel akan membuka jalur bantuan dengan kapasitas hingga 600 truk per hari untuk memasuki wilayah tersebut. Warga Palestina yang terluka akan diizinkan meninggalkan Gaza agar mendapatkan perawatan medis, dan penyeberangan Rafah dengan Mesir akan dibuka 7 hari setelah tahap pertama dimulai. Pasukan Israel juga akan mengurangi keberadaannya di koridor Philadelphia, kawasan perbatasan antara Mesir dan Gaza, dan akan mundur sepenuhnya paling lambat 50 hari setelah perjanjian ini diberlakukan. Gencatan senjata ini telah berakhir pada tanggal 1 Maret tahun 2025. Sebelum gencatan senjata ini berakhir, Amerika datang menawarkan proposal perpanjangan gencatan senjata hingga pertengahan April. Namun Hamas tidak senang dengan proposal perpanjangan gencatan senjata ini. Hamas ingin membuat perjanjian kesepakatan gencatan senjata yang baru, dengan tujuan melakukan gencatan senjata secara permanen. Namun keinginan Hamas ini tidak mendapat dukungan dunia internasional. Uni Eropa misalnya, mereka mendesak agar Hamas menerima proposal perpanjangan gencatan senjata dari Amerika untuk menghindari kembali terjadinya perang di jalur Gaza. Sebelum nantinya akan disusun sebuah perjanjian gencatan senjata secara permanen. Uni Eropa menekan Hamas agar juga bertanggung jawab menjaga stabilitas politik di kawasan Gaza, sehingga penting bagi Uni Eropa untuk memastikan agar Hamas menerima proposal baru ini dan potensi konflik lanjutan bisa dicegah. Namun Hamas tetap dengan pendiriannya. Mereka tidak menginginkan perpanjangan gencatan senjata, tetapi menginginkan Israel masuk ke dalam perundingan gencatan senjata kedua untuk gencatan senjata secara permanen. Israel sendiri juga sudah menekan Hamas dengan menahan barang-barang yang akan masuk ke Palestina. Penahanan ini dimaksudkan agar Hamas mau memperpanjang perjanjian gencatan senjata yang disepakati di Qatar. Namun hingga masa kesepakatan gencatan senjata itu berakhir pada tanggal 1 Maret tahun 2025, Hamas tak kunjung menerima proposal perpanjangan gencatan senjata tersebut. Pada tanggal 2 Maret Israel langsung bereaksi. Israel memblokir masuknya bantuan kemanusiaan termasuk makanan dan pasokan obat-obatan ke Gaza. Hingga akhirnya, menjelang akhir bulan Ramadan tahun ini, Israel kembali menyerang jalur Gaza secara militer. Kebebasan yang dirasakan masyarakat Gaza akhirnya berakhir dengan singkat. Militer Israel menyerang rumah sakit terbesar di Gaza Selatan pada Ahad malam, menewaskan 5 pasien, melukai yang lain dan menyebabkan kebakaran besar. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan itu menghantam departemen bedah di rumah sakit Nasser di Khan Younis. Salah satu korban tewas adalah seorang pemimpin politik Hamas, kata petugas medis Palestina dan Hamas, dalam serangan yang menurut Israel telah menargetkan tokoh kunci dalam kelompok militan itu. Serangan terhadap rumah sakit apapun dalihnya merupakan kejahatan perang. Namun inilah perang di jalur Gaza. Menyasar rumah sakit, fasilitas ibadah, dan masyarakat sipil sudah sering dilakukan oleh Israel.
Hamas sendiri mengkonfirmasi bahwa seorang anggota kantor politiknya, Ismail Baroum, telah terbunuh. Di sisi Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengkonfirmasi targetnya memanglah Baroum. Sementara dari pihak militer Israel tidak menyebutkan target itu, yang digambarkan hanya sebagai teroris utama di Hamas. Setelah 2 bulan relatif tenang dalam perang, warga Gaza kembali melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka setelah Israel melanggar gencatan senjata, meluncurkan kampanye udara dan darat baru pada Selasa pekan lalu dan menewaskan ratusan warga sipil Palestina hanya dalam 5 jam. Pemimpin lain di Hamas, Salah al-Bardawil, tewas dalam serangan terpisah di Khan Younis, kata Hamas sebelumnya. Militer Israel mengkonfirmasi telah membunuh Bardawil pada Sabtu. Baik Bardawil dan Baroum adalah anggota badan pembuat keputusan Hamas yang beranggotakan 19 orang. Sebanyak 11 di antaranya telah terbunuh sejak dimulainya perang pada akhir 2023, menurut sumber Hamas. Tidak hanya di Gaza Selatan, ledakan juga bergema di seluruh jalur Gaza Utara dan Tengah. Pesawat Israel menghantam sasaran di daerah-daerah itu dalam apa yang dikatakan saksi mata sebagai eskalasi serangan yang dimulai awal pekan ini. Sedikitnya dilaporkan ada 45 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Rafah dan Khan Younis sejauh ini pada Minggu pagi yang dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan. Menanggapi serangan baru ini, Hamas menuduh Israel melanggar ketentuan perjanjian gencatan senjata Januari. Kendati demikian, Hamas masih bersedia untuk menegosiasikan gencatan senjata dan sedang mempelajari proposal dari utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim tujuan serangan baru ini di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas sebagai entitas militer dan pemerintahan. Tujuan dari kampanye baru adalah untuk memaksa kelompok itu menyerahkan sandera yang tersisa. Tentara Israel mengusir warga sipil dari zona pertempuran. Puluhan keluarga meninggalkan rumah mereka di Tel Al-Sultan menuju utara ke Khan Younis, beberapa berjalan kaki, sementara yang lain membawa barang-barang dan anak-anak mereka dengan gerobak keledai dan becak. Ketika gencatan senjata dimulai, kami kembali untuk mendirikan tenda di sebelah reruntuhan rumah kami, bermimpi bahwa rumah kami akan segera dibangun kembali, kata Abu Khaled, seorang penduduk Rafah. Sekarang kami melarikan diri di bawah tembakan untuk ke-10 kalinya, kapan kita akan beristirahat? Kapan akan ada perdamaian di kota ini? Katanya kepada Reuters. Sementara itu, Liga Arab melakukan pertemuan darurat pada Rabu kemarin untuk menentukan sikap mereka atas serangan Israel di Gaza. Dalam pertemuan itu, Liga Arab menekan Amerika agar menekan Israel untuk menjalankan kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Liga Arab menilai Israel tidak menjalankan kesepakatan gencatan senjata sebelumnya di mana seharusnya Hamas dan Israel masuk ke perundingan senjata tahap 2 untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata secara permanen. Liga Arab juga mendukung Hamas agar Israel mau kembali duduk di perundingan gencatan senjata kedua agar terciptanya gencatan senjata secara permanen. Namun di Israel, tampaknya tidak ada keinginan perdamaian secara permanen. Israel dengan dukungan Amerika masih memiliki keinginan untuk melanjutkan perang. Israel mendesak Hamas agar membebaskan tawanan perang tersisa. Israel juga mengancam akan memperluas zona penyangga di sekitar Gaza untuk melindungi wilayah sipil Israel dan tentara dengan menerapkan pendudukan permanen Israel di daerah tersebut jika Hamas tetap tidak memenuhi tuntutan mereka. Militer Israel juga telah mengusir warga di kawasan Al-Salatin, Al-Karama, dan Al-Auda di Gaza Selatan untuk segera mengungsi sebelum serangan udara dilancarkan ke wilayah itu. Situasi politik di jalur Gaza tampaknya masih akan terus memanas. Israel dengan dukungan Amerika sepertinya tidak akan berhenti sampai mereka berhasil merebut jalur Gaza. Sementara dari sisi Hamas, mereka harus bisa menggalang dukungan dunia Arab agar bisa mempertahankan kedudukan mereka di Gaza. Hamas juga harus bisa mengambil keputusan yang tepat secara politik agar bisa mempertahankan posisi mereka di jalur Gaza dengan dukungan dunia internasional. Sementara itu ada juga usulan agar para pemimpin Hamas dan anggotanya yang berjumlah sekitar 3.000 orang agar diasingkan atau dikeluarkan dari Gaza. Usulan ini berasal dari Jordania. Dengan dikeluarkannya Hamas dari jalur Gaza, maka pemerintah otoritas Palestina akan masuk ke jalur Gaza dan mengambil alih pimpinan politik di sana.
Hal ini akan mendorong pembicaraan yang lebih baik ketimbang jalur Gaza dipimpin oleh Hamas. Usulan itu dilaporkan oleh Middle East Eye. Namun Kementerian Luar Negeri Jordania tidak mau menanggapi usulan yang dilaporkan Middle East Eye. Meskipun tidak diakui bahwa usulan itu berasal dari Jordania, namun mungkin ada baiknya kemungkinan tersebut dikaji. Sikap keras Hamas terhadap Israel telah mengorbankan banyak masyarakat sipil Palestina. Jika dihitung sejak perang dimulai pada Oktober tahun 2023, sudah lebih dari 50.000 nyawa melayang di jalur Gaza akibat perang. Sehingga jika sikap keras Hamas adalah penyebabnya, ada baiknya Hamas dikeluarkan dari jalur Gaza seperti usulan tersebut, dan otoritas pemerintahan Palestina bisa mengambil kepemimpinan di sana. Di sisi lain, kita juga harus menilai positif kehadiran Hamas. Merekalah yang secara tegas dan berani melawan penjajahan Israel di jalur Gaza. Sehingga jika mereka keluar dari jalur Gaza, bukan tidak mungkin Israel akan dengan mudah mencaplok jalur Gaza sebagai bagian dari kekuasaan mereka.